Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penolakan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek UAS kami untuk mata kuliah sistem pengukuran dan instrumentasi medis yang berjudul Heartbeat Detector. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada tadi Sapria Hita Marani dengan 5 033, kemudian ada saya Putri Azhar Tias dengan 5 035, dan Asyifa Salsabila Muklis dengan 5 045. Latar belakang dari proyek kami yaitu pada bidang kedokteran, pengukuran denyut nadi masih umum dilakukan secara manual menggunakan alat seperti stetoskop atau dengan cara mengukur denyut nadi pada pergelangan tangan. Namun keterbatasan dalam kemampuan individu untuk melakukan pengukuran sendiri menjadikan tantangan itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan ada potensi untuk mengembangkan solusi elektronik yang lebih canggih untuk mendeteksi denyut nadi secara otomatis. Inovasi semacam ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan pengukuran manual dan memberikan solusi yang lebih efisien dalam pemantauan denyut nadi. Kemudian tujuan dari proyek kami yaitu mengembangkan alat pengukuran denyut nadi otomatis yang akurat dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya untuk komponen yang kami gunakan pada rangkaian di sini ada pulse sensor, kemudian ada OPM LM358, ada buzzer LED, kapasitor dengan besar 10 nanofarad dan 4,7 milifarad, kemudian ada resistor dengan besar 680 kilo ohm, 47 kilo ohm, 6,8 kilo ohm, dan 330 ohm. Kemudian ada juga baterai dengan besar 9 volt. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat skema rangkaian yang kita simulasikan pada Proteus, di mana di sini ada pulse sensor di sebelah kiri, di mana disambungkan pada ground dan juga power supply, yaitu baterai. Kemudian outputnya disambungkan pada kapasitor dengan besar 4,7 milifarad, yang kemudian terhubung dengan resistor 1, yaitu besarnya 47 kilo ohm. Nah, kemudian masuk pada pin 3 OPM LM358 dan juga pada pin 4 dan pin 8-nya itu disambungkan kepada baterai dan juga ground. Nah, di sini pada pin 2 itu disambungkan juga pada kapasitor 2 di sini sebesar 0,01 mikrofarad, dan juga output pada OPM ini yaitu pada pin 1 disambungkan kepada kapasitor 2. Lalu selanjutnya disambungkan lagi, tiap kakinya disambungkan pada resistor 3 dengan besar 680 kilo ohm, dan juga masing-masing kakinya itu disambungkan pada R2 dan R4. Di sini R2 sebesar 6,8 kilo ohm dan juga R4 sebesar 330 ohm. Nah, dari R4 ini disambungkan pada buzzer dan juga LED sebagai indikator dari nadi yang kita identifikasi. Dan masing-masing kakinya itu kemudian disambung pada ground. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil dari rangkaian pada breadboard dari proyek yang kami lakukan, di mana jika jari diletakkan pada pulse sensor, maka LED pada rangkaian akan menyala sesuai dengan detak jantungnya. Selanjutnya itu cara kerja alat. Di sini kami menggunakan LM358 sebagai op-amp yang digunakan untuk mendeteksi perubahan tegangan dari sensor detak jantung. Lalu terdapat LED yang berupa diode pemancar cahaya yang digunakan untuk menunjukkan detak jantung. Selanjutnya, sirkuit ini bekerja dengan cara berikut. Yang pertama, sensor detak jantung menghasilkan sinyal tegangan yang bervariasi dengan detak jantung. Yang kedua, sinyal tegangan ini kemudian dilewatkan ke input non-inverting dari op-amp. Yang ketiga, op-amp kemudian memperkuat sinyal tegangan dan melewatkan outputnya ke LED. Yang keempat, LED akan menyala jika ada sinyal tegangan pada inputnya. Lalu, komponen-komponen sirkuit dihubungkan dengan cara berikut. Yang pertama, input non-inverting dari op-amp ke pin 2 dihubungkan ke output dari sensor detak jantung, ini masukkan juga ke pin 2. Lalu yang kedua, input inverting dari op-amp pada pin 3 dihubungkan ke ground yang berupa pin 1. Selanjutnya yaitu output dari op-amp pin 6 dihubungkan ke LED pin 1. Lalu yang terakhir, LED dihubungkan ke ground pada pin 2. Sirkuit juga menggunakan beberapa komponen tambahan untuk stabilisasi dan perlindungan. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, resistor 1 dan kapasitor 1 adalah filter RC yang digunakan untuk menghilangkan noise dari sinyal tegangan. Yang kedua, resistor 2 dan kapasitor kedua adalah filter RC yang digunakan untuk stabilisasi tegangan. Dan yang ketiga, resistor 3 dan resistor 4 berupa resistor pembagi tegangan yang digunakan untuk menyesuaikan sensitivitas LED.
Sirkuit ini dapat digunakan untuk mengukur detak jantung dengan cara menghubungkan sensor detak jantung ke kulit. Sinyal tegangan yang dihasilkan oleh sensor kemudian akan dilewatkan ke sirkuit untuk dideteksi dan ditampilkan oleh LED. Berdasarkan dari proyek yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sirkuit menggunakan LM358 sebagai op-amp untuk mendeteksi perubahan tegangan dari sensor detak jantung dengan input tegangan dari sensor. Op-amp memperkuat sinyal dan meneruskannya ke LED untuk menunjukkan detak jantung. Komponen tambahan seperti filter RC untuk menghilangkan noise, stabilisasi tegangan, dan resistor pembagi tegangan membantu menjaga stabilitas dan sensitivitas sirkuit. Keseluruhan sirkuit ini memungkinkan pengukuran denyut nadi secara akurat dan mudah digunakan dengan menyambungkan sensor detak jantung ke kulit dan melihat tampilan LED sebagai hasilnya. Selanjutnya yaitu referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.